Oke, halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan channel GameTester.id. Oke, kawan-kawan, kita mau membahas sedikit tentang menginvestigasi sesuatu yang fenomenal dalam dunia online, yaitu menjadi affiliate. Makanya kita kasih judul Affiliate Investigate bersama saya, Kang Agus, owner dari GameTester.id official. Ya, kita dahului dengan beberapa pertanyaan yang ada di diri kita. Apa itu Shopee Affiliate, atau TikTok Affiliate, atau Lazada Affiliate? Atau lebih singkatnya, apa itu affiliate? Affiliate kalau zaman dahulu itu sama halnya dengan reseller, sama halnya dengan dropship. Mungkin dulu ketika zaman masih bahasanya seperti dropship, reseller, itu semua kita berpikiran harus mempunyai modal pribadi dulu agar semua bisnis itu bisa berjalan. Semakin lama semakin sini dunia online itu semakin melesat. Makanya apabila kita tertinggal, ya kita siap-siap dilindas orang yang lebih dahulu untuk mempelajarinya. Mari kita bahas apa itu Shopee Affiliate. Mengapa memilih program afiliasi? Program afiliasi itu tanpa modal, hanya perlu keinginan, hanya perlu konsisten. Potensi keuntungan dari menjadi affiliate itu sangat besar sekali. Mungkin kalian pernah dengar ada beberapa orang kisah sukses yang per harinya sampai MM-an. Nanti kita bahas. Oke. Kita pahami dulu program afiliasi itu apa. Definisi dan cara kerjanya. Apa itu program affiliate? Program affiliate merupakan program kerjasama di antara pemilik toko dengan para konten kreator ataupun secara pribadi masing-masing yang memiliki keinginan dan kebiasaan mereka untuk ada di depan kamera. Lalu siapa saja yang bisa bergabung? Semua orang bisa bergabung. Semua orang bisa melakukannya. Hanya tinggal kita yang mau atau tidak untuk bagaimana caranya memanfaatkan peluang-peluang tersebut sebagai affiliate dari berbagai toko yang ada. Syarat dan ketentuan program afiliasi itu bermacam-macam. Berbeda toko, berbeda pula syaratnya. Makanya kita pelajari satu-satu, nanti kita bahas ke depan untuk yang lebih fokusnya. Keuntungan menjadi affiliator itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Apalagi dalam satu komunitas, kita bisa saling membantu di antara rekan-rekan yang mungkin mempunyai produk tapi bingung cara menjualnya, dan yang mempunyai talenta saya bisa tapi tidak punya modal untuk mendapatkan produknya. Saya berikan sebuah diagram
Ini saya persimpel seperti marketplace, Tokopedia, Lazada, Shopee, Tokopedia Shop, atau mungkin rekan-rekan semua dikenalnya dengan TikTok Shop. Ini saya pilihkan sebagai alat untuk bisa menghasilkan cuan, dan tempatnya untuk mendapatkan itu dimana kita yang biasa sering kita pakai, yang biasa kita scroll, kita nonton, bikin konten orang lain, konten video orang lain, konten live orang lain. Itu di mana? TikTok yang kebanyakan sekarang, Facebook, Instagram. Lalu kenapa kita nggak bisa? Apa yang kita nggak bisa? Kita gali bersama. Lalu bagaimana cara mendaftar Shopee Affiliate? Misal, pertama-tama kita buka akun, buka halaman akun. Lalu di sana ada pendaftaran Shopee Affiliate. Masukkan data pribadi, isi dengan full, dan akun Shopee. Kalau kita mau memanfaatkan video ataupun konten yang kita buat ada di Shopee, berarti kita tinggal masukkan, tambahkan, klik akun Shopee yang akan kita tambahkan menjadi tempatnya kita menjadi afiliator. Lalu pilih kategori produk. Nah, untuk kategori produk sendiri kita sesuaikan dengan apa yang kita pahami. Untuk memahami sebuah produk ataupun membaca peluangnya yang bisa kita pahami di bagian masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan dari semuanya dengan cara beberapa akun mungkin. Lalu setelah jadi, verifikasi akun dan tunggu persetujuan dari marketplace. Nanti setelah dapat notifikasi, setelah aktif, baru bisa dijalankan dan kita bisa mendapatkan cuan di dalamnya. Memahami sebuah toko juga sebagai afiliasi dari sebuah toko, kita harus paham juga. Kita harus mencari, memilah produk yang terlaris dari toko tersebut, karena udah tahu kita bahwa toko tersebut viewernya lebih banyak daripada produk-produk yang lain. Makanya kita pilih di halaman yang terlaris dari 3 sampai dengan 5 produk itu cukup. Kita tinggal jalankan beberapa langkah yang tadi sudah dijelaskan dan mungkin kedepannya akan dijelaskan. Perhatikan rating dan ulasan produknya. Pilih produk dengan komisinya yang tinggi, karena kita juga perlu cuan kan untuk menjadi affiliate. Lalu gunakan tren pencarian untuk menemukan produk populer. Next, kita akan bahas alat-alat tersebut. Strategi pemasaran efektif. Tadi yang dijelaskan di atas itu sebagai tempatnya kita mencari cuan. Gunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Buat konten di sana. Mau share-share hanya sekedar link, mau share-share video-video yang dari tokonya, atau bahkan kita yang bikin, atau bisa sampai dengan kita yang bikin live review produk, unboxing, tutorial. Jika kita paham mengenai blog atau bikin website, ya di sana juga kita bisa bikin lebih optimal. Kalau sekarang bahasanya CPAS mungkin. Gunakan SEO dan kata kunci yang paling tepat dari untuk mendapatkan review ataupun pengunjung yang lebih banyak. Nah, di sini yang biasa kita saling debat. Bagaimana caranya Kang untuk membuat konten menarik? Memang
Ada beberapa cara dan banyak cara, tapi kita sekarang untuk mendapatkan konten yang lebih menarik itu lebih mudah. Gunakan AI, contohnya seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Itu bisa dibikin untuk membuat teks dulu, lalu dijadikan itu tema materi dari sebuah konten. Gunakan video pendek dan reels, buat testimoni dan ulasan yang jujur dari review-review tokonya. Tambahkan link afiliasi yang tadi sudah dibikin di bio dan deskripsi yang setiap konten kita bikin. Gunakan thumbnail. Thumbnail itu gambar dari sebuah produk yang kita jelaskan tadi. Dan kita sharekan linknya dan judul yang menarik seperti diskon 50% hanya hari ini atau sebagainya. Bagaimana meningkatkan konversi dan penjualan? Kalian rekan-rekan mungkin semua paham CTA ya. CTA itu call to action. Nah, ini biasa dipakai oleh rekan-rekan yang memang super aktif. Mereka yang biasa sudah berjalan secara manajemen. Mereka yang biasa lebih sensitif untuk mengelola pelanggannya. Call to action yang efektif itu sangat efektif. Jadi kita menawarkan kepada langganan kita agar mereka terus repeat ke toko kita. Bagikan promo dan diskon dari Shopee. Bagikan tuh promonya, diskonnya dari toko-toko yang kita afiliasi. Lakukan kolaborasi dengan influencer lain. Mungkin kita punya teman yang lebih terkenal, yang lebih punya followers lebih banyak. Bikin kolaborasi. Dan seperti tadi antara toko dan mungkin rekan-rekan yang lebih paham, itu bisa dijalankan tanpa modal. Lalu monitoring dan analisis performa link afiliasi. Semakin kuat akan semakin baik dan semakin banyak juga peluang untuk mendapatkan cuannya yang lebih. Nah, ini dia. Ada beberapa tools yang bisa mungkin dapat membantu rekan-rekan dalam mendapatkan traffic yang lebih baik. Gunakan Google Analytics. Mungkin teman-teman yang paham dengan Google. Google itu adalah induk yang bisa dipakai, induk dari semuanya, induk yang biasa kita pakai untuk mencari sesuatu atau apapun. Google Analytics itu merupakan kata pencarian yang bisa lebih mendalam ketika kita mencari sesuatu barang ataupun produk untuk mendapatkan traffic yang lebih baik. Maksudnya untuk kata pencarian yang paling terbanyak. Nah, alatnya juga ada, mungkin ada yang gratis, ada yang berbayar, bisa dipergunakan data pintar, Big Seller, Omnichannel, Jenny dan lain-lain. Mungkin sebagian teman-teman tahu di sana dan kita pada melakukannya. Shopee Affiliate Dashboard untuk melihat performa. Ya, kita harus tetap melihat performa kita sebagai affiliate, apakah yang menonton kita banyak, yang review video kita banyak. Nah, kita harus tetap pantau apakah ada kekurangan atau kelebihannya, kita terus perbaiki. Canva juga bisa dibuat untuk membuat video, untuk dibuat foto, untuk ketika kita membuat sebuah konten. CapCut, InShoot untuk editing video, Canvas dan lain-lain. Itu bisa kita pergunakan semua. Ini tips dan kesalahan yang harus dihindari ya saat kita menjadi afiliasi ataupun jadi content creator. Tips konsisten dalam membuat konten. Gunakan strategi pemasaran bervariasi. Bangun kredibilitas. Bervariasi dalam hal perbanyak produk yang tampil. Makanya kita harus lebih banyak untuk saling berkolaborasi dengan rekan-rekan semua. Jangan hanya kita merasa hanya punya satu produk. Kita masih punya teman-teman yang mungkin bisa kita saling berkolaborasi dalam mendongkrak
peluang dalam mencari cuan kita. Bangun kredibilitasnya. Kita harus pahami kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang mau kita afiliasi. Dan kesalahan yang sering terjadi adalah spam link. Spam link apa itu spam link? Spam link itu link yang disebar berulang-ulang terus-menerus dalam satu. Contoh hal yang lebih simpel, ketika kita spam like, itu jangan. Terus kita nge-share cuma satu link aja, padahal lebih banyak yang bisa kita. Hari ini atau minggu ini kita share per 3 hari lah. Per 3 hari itu temponya kita share produk ini. Lusa, besok share produk ini. Besoknya lagi share produk yang ketiga. Lalu balik lagi ke 1, 2, 3. Terus pantau performanya. Gunakan link tanpa strategi itu sangat salah. Makanya harus dengan strategi. Tadi contohnya diskon 50% hanya hari ini, selama live dan seterusnya. Rekan-rekan mungkin pada tahu ya Dr. Richard Lee. Siapa sih Dr. Richard Lee? Dia artis, sebenarnya Dr. Richard Lee. Dari dokter sampai membuat konten sampai berjualan. Orang kaya malah pengen lebih tambah kaya. Dia pernah omset 47 miliar dalam 1 hari. Dia itu menjadi afiliasi produknya skincare yang kemarin rame. Kita pantau, kita pelajari bagaimana strategi mereka untuk bekerja. Ternyata mereka saling berkolaborasi kan. Antara Venusnya, terkenalnya Dr. Richard Lee, Venusnya, rekan-rekan artis di sekeliling mereka. Mereka bikin strategi itu, menggunakan hal tersebut. Lalu kita pelajari apa yang bisa kita ambil yang lebih baik. Next, kesimpulan dan question. Ringkasan poin utama. Apa yang menutup kemungkinan kita tidak menjadi ataupun berjualan untuk menjadi seorang afiliasi? Pikirkan apa yang bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita untuk bisa menambah cuan buat kita. Oke, next kita sesi tanya jawab. Apa saja yang bisa saya jelaskan ke rekan-rekan dari sedikitnya mungkin ilmu yang saya punya, dan yang saya harapkan kita semua bisa saling berkolaborasi untuk menambah berbagai peluangnya dalam hal menambahkan omset kita masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.